3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bayu. Gue Ode. Oke, jumpa lagi deh. Lo udah punya cerita. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening dulu, pembukaan dulu. Kita buka Itu baru ya? Iya. Openingnya baru. Openingnya baru cu. Gitu. 2 jam. 2 jam. Itu lo konsep dulu gitu. Iya, gue bikin konsep. Lo boleh tulis gitu ya. Iya. Jangan dibuka, gue malu. 2 jam jadi kan. Tapi gue ngapalinnya sebentar sih. Ya begitu doang. Iya, padahal 2 jam bikinnya ya. Cuma begitu doang kayaknya. 2 jam. Kadang-kadang nggak mau dibuka. Konyol. Baik, kita sambut penonton dulu nih. Iya. Nah, Hai penonton. memang nggak begitu. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lu udah. Ya, apa? Gak lupa-lupa nih gue ngucapin bantuannya, subscribe-nya, like-nya. Semoga konten-konten kita ini, cita-cita kita ini terhibur buat kalian-kalian. Amin. Ya, walaupun ceritanya masih agak membaku gitu lah, tapi ya mudah-mudahan ke depannya Lebih bagus lagi ya. ya lebih bagus lagi. Dan buat teman-teman, kalau seandainya ada cerita terus pengen curhat tapi malu nih gini, silakan nih kirim di IG gue ke DM IG-nya apa? O DD II EE 86 belakangnya. Nanti gue tulis nih di sini. Lo boleh kirim ke ini. Gimana ya? Nanti kita hujan. Ada aja lu tiap sore hujan. Dan ada apa? Nanti dengan apa ya? Pokoknya kita ceritain sedetail-detailnya cerita kalian. Semoga buat kalian merasa curhatan kita ini bisa didengar sama, misalkan kalian ada tujuannya nih, ini buat cowok ini gitu kan, buat mantan ini, buat apa, atau misalnya punya cerita yang pengen orang tuh tahu gitu, nggak apa-apa, kirim aja. Insya Allah kita bakalan ya dengan izin kalian ya, yang diutamakan itu dalam kutip izin kalian. Semoga ya gitu deh. Oke. Ornamennya bagus tuh di belakang tuh. Oh, Gojek. Gojek. Udah. Gojek. Ya udah, singkat cerita. Siapa yang kali ini Bayu mau cerita lagi nih. Harus pakai masker dulu kak. Ya ceritanya serem. Oh, ceritanya segap nih. Iya. Biar wajah gua nggak dikenali. Iya, gua mau kenalin. Ngeri soalnya bro. Ceritanya menakutkan. Mengerikan. Bukan setan. Ini kita opening udah lama loh. Lu mau nutup. Kan nggak lucu. Siapa lu mau cerita? Lo. Oh gua. Ini ceritanya Bayu lagi nih. Lo gua mulu. Ya semalam lu kan bilang sama gue, semalam nih bikin konten yuk, gue ada cerita nih, tapi ceritanya masa lalu kata dia. Gue bilang nanya apaan, kata dia nanti aja nunggu gue cerita. Oh iya bener juga. Iyalah. Ngerokok dulu biar nggak tegang aja. Tegang soalnya ceritanya bro. Oh, menakutkan. Ngeri gua. Awas tuh nggak tegang lu. Soalnya menyangkut hidup dan mati gua ini kayak gini. Itu cerita apa sih? Enggak sih. Jadi ini cerita era-era tahun 90-an akhir lah. Tahun 90-an akhir. Masih zamannya Presiden siapa? Harto. 90 90 akhir hampir tahun 2000.
Oh, Pak tuh terakhir kan tahun berapa? 98. kalau 90 SD dong. Iya, masih gue SD emang. Gue masih SD. Yes. Iya, gue punya teman kelas. Namanya A lah, inisial aja ya. Namanya A. Teman sekelas gue tuh. Itu kayaknya teman pertama gue deh. Teman pertama gue di SD gitu. Nelpon nih dia waktu itu bukan zamannya handphone, masih telepon rumah. Oh, ya belum ada handphone zaman itu. Iya, masih telepon rumah, di nelpon ke rumah gue. Gimana kalau telepon rumah, halo bisa bicara dengan gitu gitu. Iya, masih ingat nggak lo? Nggak ada. Shh, diem. Bilang mak pergi, bilang mak. Iya, nyokap gue kayaknya yang angkat. Ini gue agak-agak buram ya, agak-agak buram ceritanya soalnya udah kejadian masa lampau banget zaman gue kecil gitu kan. Waktu lo kecil siapa yang nelfon? Emang ada yang nelfon? Ya itu teman gue. Oh, teman lo nelfon? Ya itu kan SD-nya udah agak-agak SD akhir lah. Oh, gue masih inget nomor telepon lo. 5535. Jangan disebut. Gue masih inget. Iya kan betul itu banyak. Iya. 55. Sekian oh masih. Udah lama loh. Iya, udah lama dari dulu gue nomornya itu. Ya udah gue angkat kan. Halo A. A inisialnya A. Kenapa? Main bola yuk. Gue dulu mata belum minus. Oh, belum minus, jadi gue masih bisa main bola waktu itu. Sekarang Pas SMP kan gue udah buram tuh. Jadi main bola juga bingung gue. Takut kejebret bola nih kalau pakai kacamata. Lu SMP, dari SMP. Oh, bukan deh. Mulai minusnya SMP. Masa gue kenal lu udah pakai kacamata? Enggak, SD gue belum. SD masih jernih. Itu masih. Diajakin main bola tuh gue sama teman gue si A ini kan. Ya udah gue datang dong. Gue orangnya gitu. Kalau diajakin main pasti ayo aja gitu. Nggak pernah gue nolak. Oh enggak, gue lagi ini enggak gue lagi itu nggak pernah gue nolak. Main ayo aja gue. Ya udah main. Gue samperin, emang rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah gue, nggak terlalu jauh. Akhirnya kita cowok. Oh iya, main bola ya. Iya, kalau zamannya kita SD mah jarang sih cewek main sama cowok main sama cewek gabung gitu. Cewek sama cowok nggak ada. Iya. Ada main kawet. Gue pernah. Ada, tapi pasti ada grupnya masing-masing gitu. Ya. Ini grup cowok, ini grup cewek gitu. Kecuali yang agak-agak ini kali ya, agak-agak apa ngondek gitu kan. Ngondek ya. Biasanya gabungnya sama cewek terus kan tuh. Kalau cowok mainnya sama cowok. Iya udah terus. Gak apa-apa biar panjang durasinya. Iya. Gue penasaran hasilnya tadi apaan gitu. Ya udah main bola di dekat rumah dia ternyata kan ada kayak semacam lapangan bola cuman kecil gitu, kayak semacam futsal gitu. Ya. Itu emang komplek kan. Jadi gede-gede lah rumah di situ kan. Rumah kalau sekarang harganya mungkin miliaran kan. Rumah gede-gede. Nggak usah disebut ah. Oh iya. Main bola terus ngajak temennya nih, ada temennya. Siapa? Jadi kita main berempat apa kalau nggak salah, cuma berempat, jadi timnya cuma 2-2 gitu, goblok. Iya, dulu mah ada, zaman SD mah ada aja udah berdua juga jadi main bola gitu kan. Iya, penting ada bolanya. Nah lawannya itu dia berdua nih. Yang satu orangnya gemuk banget. Gue nggak terlalu kenal tapi akhirnya dikenalin kan sama si temen gue si A ini kan. Dikenalin, udah tuh kita main bola tuh, jebret. Gue lupa ada masalah apa gitu, akhirnya gue berantem sama yang gendut ini nih. Temen yang beda lagi kan? Iya, jadi teman dari teman. Oh.
gue berantem nih sama yang si gendut ini. Pukulan. Iya. Oh, main bola senggol-senggolan. Enggak sampai pukul-pukulan bener gue sama dia. Iya, karena main bola dia. Ya lu tau lah zaman kita SD itu barbar sih. Kalau anak SD zaman sekarang kan lu jarang ya ngeliat anak SD berantem gitu sampai pukul-pukulan gitu, jarang. Kalau zaman kita mah itu udah biasa. Iya, pukul-pukulan, nggak main senjata. Udah biasa. Jadi kalau di zaman kita SD itu kayak gimana ya? Yang lemah itu kayak ditindas banget gitu kan. Kalau yang kuat itu kan berkuasa, pentolan, suka malakin orang gitu kan. Iya. Gue sebenarnya sih penakut. Cuma supaya gue nggak ditindas, gue berupaya untuk berani. Ya, gitu. Ini juga ya nggak ada juga yang nindas gue gitu. Padahal dia badannya jauh lebih gede gitu dari gue. Berantem tuh. Cepret. Nggak ada yang misahin. Temen gue takut tuh ya. Udah tuh. Setelah itu berakhir, pulang lah. Kayak nggak ada apa-apa aja ya. Habis berantem pulang gitu. Terus senggamnya di mana? Gue udah feeling gue udah gak enak loh tadi. Wah ini masih ceritanya cuma berantem doang. Oh jadi lu ditelepon buat diajakin berantem? Enggak, gue ditelepon buat main bola. Ketemu sama teman baru. Bukan malah jadi teman, malah jadi musuh. Ya. Malah ribut, pukul-pukulan, tonjok-tonjokan. Ada kali berapa menit gue pukul-pukulan di situ. Pulang-pulang sakit aja. Udah ini. Udah. Kitanya nggak oh itu apa sih? Enggak lah. Enggak berhenti sampai situ. Sekitar 2 minggu kemudian, nah ini. Sekitar 2 minggu kemudian. Emang lucu. Ini cerita seram kok gue jadi ketawa ya. 2 minggu kemudian, gue masuk sekolah nih. Berantem lagi? Bukan. Masih. Temen gue si A ini ngasih kabar. Bye, tau nggak? Yang kemarin berantem sama lu tuh. Sekitar seminggu atau 2 minggu lalu lah. Iya, kenapa? Masih hidup. Masih hidup. Ngaceng main lagi gitu, damai. Enggak, bukan. Dia udah berapa hari ini nggak pulang ke rumah. Hah? Kemana gue bilang? Nggak tahu, orang tuanya juga nggak tahu dia ada di mana. Ah, yang bener loh. Kalau yang mana? Kalau orang tuanya nggak tahu. Ya teman gue udah dengar berita lah, emang tetanggaan deket. Jadi mungkin orang tua mereka ngobrol-ngobrol atau apa, ya temen gue nimbrung atau gimana, pokoknya temen gue tahu bahwa dia udah nggak pulang-pulang berapa hari gitu. Heboh lah ya. Udah nggak pulang-pulang berapa hari dan orang tuanya nggak tahu dia ada di mana. Nah terus sebulan kemudian dapat informasi lagi. Waktunya sebulan. Jeda waktu. Ya kan dari gue berantem itu 2 minggu kemudian gue dapat informasi bahwa si gendut itu nggak pulang-pulang ke rumah. Terus sekitar seminggu kemudian lagi udah jeda sebulan dari yang gue berantem, kita dapat informasi bahwa ternyata dia diculik. Culik selama sebulan kok? Bawa ketahuannya sebulan sih. Biasanya kalau penculikan misalnya nyulik nih, dia langsung infoin nyokapnya begini gitu kan. Nah itu dia. Minta uang tebusan. Nah itu dia, justru itu nanti dulu makanya. Pokoknya udah jeda sebulan gue baru dapat informasi dari si A bahwa dia diculik. Gitu. Jangka waktunya dari pada saat gue main bola. Pada saat gue main bola, gue dapat informasi bahwa si gendut itu diculik. Itu sebulan. Kenapa tahu diculik?
ada penelpon yang nelpon orang tuanya bahwa gue udah nyulik anak lo. Penculikan jadi ini ya. Penculikan. Wah, kacau. Tapi yang lucu di sini adalah ini yang jadi misteri. Biasanya penculikan itu kan motivasinya uang. Iya. Bener kan? Minta tebusan. Iya, nggak jauh-jauh dari gitu. Ini enggak. Ini apa? Dia nggak minta tebusan. Si penculik itu nggak minta tebusan. Dia nggak minta tebusan, jadi mau minta apa? Minta anaknya. Dia cuma nelpon itu cuma menginformasikan bahwa anak lu tuh diculik. Nggak minta apa? Enggak minta apa. Belum kali. Bukan belum. Setahu gue memang nggak minta apa-apa. Terus ngapain diculik? Ya ini dia. Ini dia yang jadi misteri motifnya. Diculik tapi nggak minta apa-apa. Iya. Pasti orang melakukan suatu tindakan itu kan, apalagi ini kriminal gitu ya. Pasti punya motif. Motif. Ini dia nggak minta tebusan. Pada saat nelpon juga suaranya dirubah. Gue nggak tahu metode apa yang dia pakai, si penjahat ini pakai untuk ngubah suara, atau cuman kayak di film-film itu cuman pakai sapu tangan gitu kan, atau gimana, pokoknya ngubah suara lah. Nah ini yang menyeramkan bro. Entah jangka waktunya berapa lama gue nggak tahu. Pokoknya suatu saat orang tuanya dapat pakai. Suatu saat apa beberapa hari kemudian? Nggak tahu. Ini kan kejadian udah lama ya. Jadi gue nggak terlalu tahu secara spesifik waktunya gitu. Cuman didengar dari cerita. Pokoknya entah itu jangka waktu seminggu atau berapa, gue nggak terlalu tahu. Ini kan gue bilang tadi, gue ceritanya agak buram-buram karena itu kan kejadian masa lampau banget gitu, zaman gue SD gitu. Orang tuanya ini dapat paket Tangan ya. Tangan. Pas dibuka ternyata isinya potongan tubuh anaknya. Wah, bener kayak di film asli. Ternyata anak lu udah dimutilasi. Semuanya? Iya. Kepalanya pun ada bro. Dijadiin satu box. Langsung dipotong-potong. Potong-potong. Ini yang jadi misterinya. Lu tahu kasus ini? Masuk TV. Oh, masuk TV? Masuk TV. Tahun berapa itu? Pada zaman itu cuma masuk TV berita. Tapi 10 tahun kemudian itu masuk TV bahwa ini adalah sebagai kasus yang tidak terpecahkan. Sampai saat ini tidak terpecahkan siapa pelakunya. Dulu telepon umum ya, enggak kayak di warnet, di hotel gitu ya. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan ada digital gitu kan. Lo nelponnya pakai handphone, udah pasti ketahuan lah posisi mana ini itu kan. Nih, gue lupa di stasiun TV apa ya. Pokoknya ada salah satu stasiun TV yang menayangkan kasus tersebut 10 tahun kemudian. Jadi 10 tahun yang lalu. Bukan, 10 tahun kemudian dari kejadian tersebut. Oh, kejadian tersebut. Jadi suatu kasus itu bisa dibilang kadaluarsa, expired, atau polisi udah nggak menyelidikinya lagi. Itu batas waktu di kadaluarsa itu selama 10 tahun. Lebih dari 10 tahun kasus itu akan dianggap udah nggak ada kasus lagi. Iya, betul. Udah nggak ada kasus lagi. Karena pelakunya juga selama 10 tahun
nggak berhasil diungkap. diungkap siapa. Ya ada. Ya nggak mungkin dong selamanya polisi nyelidikin satu kasus gitu kan. Memang ada. Kasus-kasus pembunuhan memang 10 tahun sih setahu. Iya. Nah terus, nah ini tadi kenapa dia hanya menculik, nelpon mengabarkan bahwa anaknya diculik tanpa minta tebusan. Gua rasa motifnya adalah dendam. Satu-satunya yang bisa diterima akal sehat ya itu dendam. Diculik, nggak minta tebusan, dibalikin, tapi udah almarhum, mutilasi. Motifnya apa lagi kalau bukan dendam? Ya, Dendamnya bukan sama anaknya. dendam sama yang lain. Anaknya jadi korban. Iya, yang pasti dendam sama orang tuanya lah. Iya pasti. Iya. Entah ibu, entah bapak. Bisnis kali ya, bisnis ya. Yang gue tahu dia termasuk salah satu, bisa dibilang orang penting. Yang penting. Iya. Oh. Bapaknya. Oh penting. Heeh. Ya. Tapi jangan disebutin juga nama apanya, nama Bagian apa? iya. Itu ngeri. Heeh. Tapi lo dapet cerita. Kalau menurut gua institusi ini ya memang beresiko sih. Beresiko punya musuh. Apalagi misalkan dia petingginya. Termasuk orang jajaran atasnya gitu kan. Institusi yang menurut gua ya punya kemungkinan untuk punya musuh. Atau bisa jadi kalau dia punya bisnis ya, gue nggak tahu dia punya bisnis atau enggak ya. Tapi biasanya orang kayak gini sih pasti biasanya punya bisnis juga gitu. Iya. Entah itu persaingan bisnis atau apa pok. Yang pasti dendam. Dan yang ini nggak ya, di tahun segitu itu kan belum banyak yang namanya CCTV. CCTV belum. Belum banyak. Di tahun 2000-an awal aja belum banyak yang namanya CCTV. Iya. Di Indonesia ya. Ada karena mahal. Tempat-tempat tertentu yang ada CCTV. Kayak di mall dulu kan. Iya. Mall rata-rata. Jadi cuma dengar kabar-kabar aja bahwa dia itu anak itu sepulang sekolah katanya dijemput sama seseorang. Bukannya jemput kali, naik paksa kali. Mungkin, cuman yang dia informasi yang didengar itu dia dijemput. Nah kalau misalkan dijemput tanpa paksaan berarti orang kenal dong. Iya, betul. Orang yang dikenal sama anaknya, iya nggak sih? Kalau orang lain ya anaknya bakal heran lah. Mungkin ngejemputnya harus dengan paksaan kan? Iya. Kalau orang lain. Kalau orang yang nggak dikenal. Jemput paksaan. Enggak, tapi dengan informasi ini sepertinya dia nggak dijemput secara paksa. Dia naik karena ada saksi mata yang melihat dia dijemput. Naik mobil. Mobil nggak mungkin motor dong. Tanpa paksaan, tanpa dilihat seperti kayak sosok penculik. Iya, tanpa paksaan, jadi nggak ada kecurigaan orang-orang pun. Bisa juga dia orang deket. Saya dijemput, kamu ini disuruh papa misalkan ya. Disuruh papa dijemput, dia naik aja, asal naik aja, nggak tahu pas lagi naik. Tapi gini loh, yang gue tahu ya, kalau kasus pembunuhan atau penculik, kasus pembunuhan, ini kan jatuhnya udah kasus pembunuhan nih. Pembunuhan emang. Iya, pembunuhan berencana nih berarti kan.
itu biasanya yang justru yang dicurigai pertama kali itu orang-orang kenal, orang-orang dekat. Makanya kalau misalkan pembunuhan, ini gue cuma contoh doang, misalkan lu tiba-tiba ngebunuh orang di tengah jalan, orang yang gak lu kenal gitu, tanpa motif apapun, random gitu, misalkan doang nih, lu psikopat gila, tiba-tiba ada orang lu tusuk aja gitu terus mati gitu kan, itu justru lebih susah menurut gua kalau nggak ada saksi matanya. Kalau nggak ada saksi mata, kalau ada saksi mata mungkin bisa diinin ciri-cirinya lah, apalah segala macam gitu kan. Kalau nggak ada saksi mata, lu ngebunuh orang secara random, Gila, orang gila kayak gitu. nggak bukan masalah gila atau nggak gilanya. Masalahnya di sini bakalan susah untuk dicari. Yang kayak gini aja nggak ketemu udah 10 tahun. Nah, makanya nggak gini. Ini kan kemungkinan orang kenal gitu. Biasanya setahu gue polisi kalau kasus pembunuhan itu justru yang dicecar duluan itu orang-orang kenal, orang-orang dekat dulu, karena biasanya orang kenal itulah yang punya motif. Emang Yang awalnya mungkin jadi saksi dulu gitu kan, tiba-tiba keungkap ternyata dia lah pelakunya gitu, jadi tersangka. Biasanya kan gitu kan. Beda sama pembunuhan random orang yang nggak dikenal, kalau nggak ada saksi mata kan agak-agak susah gitu. sekitaran umur berapa sih itu? SD akhir lah. 10 tahunan ya? Iya, Dan yang dimutilasi cowok. cowok. Sehabis dari mutilasi apa lagi? Udah, Ya. hilang begitu aja. Ya polisi terus melakukan penyelidikan siapa sih pembunuhnya. Apa sih metode polisi biasanya untuk nyari seorang pembunuh, apa sih? Sidik jari gitu, nggak ada. Gak ada. Sidik jari pelaku nggak ada. Ya justru itu kan susah dicarinya kan. Terus telepon juga nggak bisa diketahui gitu bahwa ini penelponnya nelpon dari mana. Iya, enggak. Iya, maksudnya zaman dulu itu enggak apa ya, susah banget dah, bener loh. Buat buat berpikiran secara gue ya, kalau buat berpikiran secara gue memang susah, tapi kan pikiran bapak-bapak yang di sana kan mungkin bisa macam-macam. Tapi ya memang 10 tahun loh, Iya. nggak jebol loh. Gue yang ini gini ya, maksudnya itu kasus menyeramkan yang ya mungkin bukan teman gue, cuman gue pernah punya interaksi gitu sama dia, dan interaksinya itu pun gak enak, berantem gitu kan. Jadi di sini engkau minta maaf lah kau sebelum jadi lu diingetin. Nah, buat teman-teman yang punya kisah lama dan lupa minta maaf, ini kan minta maaf, gue yang iniin deh, ganti deh, lu kirim dah ceritanya. Iya, jadi lu harus cerita nih, minta maaf lu. Iya. Kalau sekarang masih hidup orangnya mungkin ya nggak tahu ya udah jadi apa, mungkin sama kayak bapaknya kali. Jadi orang penting juga kali mungkin. Orangnya gemuk, Iya. terus agak ada hitam gitu ya. Enggak putih. Tadi gue mau ngomong apa ya? Kok gue lupa, gue jadinya mau ngomong apa? Ayo lu. Nanti malam-malam. Ketek. Bayu. Entah dia tahu nama gue atau enggak. Allah.
Gua kasih tahu, Bayu namanya. Udah datang aja dari Tangerang. Dia Tangerang juga. Jadi kasus yang lo ceritain ini pembunuhan, mutilasi, dan tidak Penculikan. terungkap. Iya, Iya, penculikan nggak yang terungkap. tidak terungkap. Sampai dibahas di salah satu TV swasta itu. Nyari di YouTube-nya nggak bakal ada. Kasus yang kadaluarsa ya, kasus yang nggak terungkap selama 10 tahun. Nanti gue coba cari di YouTube. Pertama berarti pembunuhnya seorang profesional, benar nggak sih? Pertama, iya, dia profesional. Di tahun segitu, walaupun Udah ada pak. enggak maksudnya walaupun teknologi belum secanggih sekarang, tapi tetap aja banyak juga kan pembunuh-pembunuh yang tertangkap, Iya, yang berhasil terselidiki kan banyak kan. banyak. Banget. Ini bisa-bisanya dia rapih banget. Oh, yang tadi gue mau omongin juga soal DNA. Biasanya kalau misalkan ada perlawanan itu yang gue tahu DNA si pembunuhnya itu bisa nempel di tubuh korban. DNA gimana? Contoh gini, Lu megang tangan lu potong gini, sok. Ada sidik jari di badannya. kayak contoh gini, ada orang mau membunuh seseorang gitu, terus orang yang jadi korban ini melakukan perlawanan kayak nyakar atau apa, itu DNA-nya nempel. DNA si pembunuh ini nempel di tubuh korban. Ini nggak ada. Nggak ada. Iya, weh. Anak kecil lagi duduk, kepok, palanya potak, pingsan. Udah. Terus kayak sekedar kayak DNA juga bisa dicari dari kayak misalkan sekedar kayak helai rambut. Yang nempel-nempel. Kan? Itu pun nggak ada. Iya, Jadi nggak bakal ada. misalkan ya rambut kita kan ada aja nih yang suka rontok nih. Bangsanya sehelai dua helai gitu kan tiap hari pasti ada aja loh rambut yang rontok. Botak penjahatnya, botak. Enggak kan nunggu lagi, Bro. Botak penjahatnya. Maksudnya kalau nggak detail, ini penjahatnya kan bisa aja rambutnya ada helai rambutnya yang rontok. Nggak gitu pak. Sekarang zaman dulu yang gue tahu memang banyak kasus-kasus tuh kayak penculikan itu tuh banyak banget, apalagi yang zamannya yang katanya ada pelawak lah ditangkep ya, kayak PKI itu, lu keluar rumah hilang. Dulu kan banyak banget tuh zamannya kayak gitu, penculikan dulu heboh, apalagi dulu kayak ya waktu gue SMP kan, zamannya main ke selatan, main ke ini, main ke itu, yang lagi nongkrong, mobil bawa anaknya langsung, itu ada tuh, gue pernah lihat tuh kayak gitu, nyata lagi. Nah, gue nggak taunya dia teman-teman. Nah kalau dari kasus ini nih, Kok kasus ini mah nggak gue punya opsi kalau nih. Ya kita bukan detektif ya, kita bukan polisi gitu. Ya cuma sekedar ini aja. ini nih. Sekedar penelusuran orang bodoh lah. Iya, kita cuma menceritakan aja kenapa bisa terjadi. Nggak, gue mau tanya. Dia, Menurut lo nih, pembunuhnya? ya Nggak, nanti dulu gue mau kasih pilihan. A, orang random, orang nggak dikenal, orang random, iya cuma psikopat aja gitu. B, orang dikenal, tapi dia masih termasuk dalam keluarga. C, orang dikenal, musuh bisnis atau politik. A, B, apa C? nggak ada di, Hah? nggak ada yang di. D, D apa? Gua kalau Ini, tadi orang dikenal udah ada dua. Nih, orang kenal intern keluarga
santai. sama orang dikenal tapi di luar keluarga, Kalau gue sih mikirnya gini nih. atau orang random aja nih psikopat? Ini kalau dibilang orang keluarga sih 50-50 sih kalau keluarga ya. Kalau kayak orang kenal, tapi bukan dia yang nyulik, dibayar orang nih. Oh, bayar semacam pembunuh bayaran. Nah, pembunuh bayaran mungkin. Jadi Enggak, dibalik iya. dalang semua ini. tapi dalangnya yang gue maksud. Iya, dalangnya. Pembunuhnya belum tentu si dalang, tapi dalangnya yang gue maksud. Yang dalangnya ini mengenal keluarga itu. Mengenal. Kalau pihak keluarga gue nggak yakin sih. Gue nggak tahu ya. Saya nanti tapi kan menebak aja, nebak. Kenal, pasti kenal. Nggak mungkin, kalau nggak kenal nggak mungkin sampai tahu sekolahan. Sampai nomor telepon loh, bukan handphone, bukan apa. Dia juga nelponnya nggak mungkin telepon di rumah. Dulu kan zamannya wartel. Iya, wartel ada. Wartel. Telepon umum pun masih ada kayaknya sih. Yang pakai kertas gitu tuh. Udah dimasukin ya bolong. Ada temen gue pakai tali, tarik lagi. Belum seperti bolong. Bisa nggak tuh? Nggak bisa lah kan, nggak potong koin. Kalau iya koin. Ya, gimana? Serem nggak? Saya kan sih Gue mah paling seremnya itu sih, mutilasi gitu. Iya, masalah gini. Gila. Ini kan orangnya nggak dikenal. Dia nggak minta tebusan. Nah itu tuh yang gue bingung. Kok nggak minta tebusan? Biasanya kan kalau itu tebus gitu. Ini dalam apakah mereka udah ada perjanjian? Tapi sorry ya kalau misalkan gue ceritanya ternyata agak ada salah-salah ya. Soalnya kan gue informasinya ini cuma informasi yang dari Oh, mulut iya. ke mulut, bukan informasi data valid, detail kayak yang dijelasin sama. hanya menceritakan yang lo tahu. Iya, ini kan cuma menceritain yang gue tahu. Kalau kayak misalkan yang diceritain sama si TV itu kan, stasiun TV itu kan pasti detail, dia punya data-data yang valid gitu kan. Lo nonton TV itu? Gue nonton. Nonton kasus. Gue nonton. Gue juga nggak sengaja itu nontonnya, nggak sengaja. Nah ini mah teman kecil gue ya, pada saat itu 10 tahun kemudian gue udah sekitar SMA lah. Iya lah. Bukan SMA, malah udah mau kuliah 10 tahun kemudian mah. Udah kuliah kali. Jadi waktu itu lo SD. SD. Taruhlah gue SD umur 10 tahun. 10 tahun kemudian gue umur 20 tahun. Oh 20 tahun. Oh ngomong 20. Ih, apa sih? Taruhlah waktu itu zaman itu gue Lo SD. kelas berapa? Kelas berapa? Ya gue lupa kelas berapa, pokoknya SD akhir. Lo SD akhir mungkin kelas 5-an. Umur Iya, 10 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Pas kasus kadaluarsa dan ditayangin di TV salah satu stasiun TV itu kan, itu sekarang udah 10 tahun kemudian. Lo kelas Hah? Iya, 10 tahun tambah 10 tahun kan berarti gue udah umur 20 tahun. Berarti gue kan udah kuliah. Lu kan nggak konek nih. Lo nontonnya Kesel jadi pas lagi kuliah. Iya. Oh, kuliah. Gue nanya sekolah. Kan udah 10 tahun kemudian. Iya betul. Udah 10 tahun kemudian gue udah gede. Nyesel gue. Kok 20 tahun. Nggak konek. Kok jadi 20 tahun? Iya. Iya 20 tahun, 10 tahun tambah 10 tahun. Nah ini kok jadi 20 tahun kemudian lo nontonnya? Kan seharusnya seperti itu. Gue nontonnya 10 tahun kemudian, Ya. umur gue loh yang Oh, 20 umur. tahun. Umur gue yang 20 tahun. Gue nontonnya 10 tahun kemudian dari gue umur 10 tahun. Paham gak sih? Tahu. Gregetan gue. Oh tahu. Oh umur lo 10 tahun. Pada kejadian itu gue umur gue 10 tahun. Oh gitu. Ditayangin di stasiun TV setelah kasusnya kadaluarsa. Oh jadi umur lo 20 tahun. Iya. Bukan 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian mah udah 30 tahun. Udah umur 30.
mutilasi loh itu loh yang masalahnya. Gimana jadi choice A, B, C. Apa yang lu pilih? Yang mana? Orang random Ya psikopat. itu yang gue bilang, dia Keluarga. Berarti C ya? C menurut lu. dek, Apa? dia kenal, cuman nyuruh orang. Kalau Oh, iya. kalau dia kena, Pak, tutup pintu aja Pak. Tutup dikit aja. Atau mau selesai? Jan. Jadi maksud gue nih kenal, Hmm. ya kenal. Cuman bukan dia yang melakukan, orang lain. Karena kan kata lu penting. Nggak mungkin dong orang penting capek-capek. Melakukan sendiri gitu kan. Mungkin. Ngotorin tangan dengan darah gitu Iya, kan. apalagi ini kasus. Nggak mungkin. Nah, orang penting juga bukan dalangnya. Pasti. Orang penting, makanya kan gue bilang dia nggak mungkin. Iya, Sesama orang penting. sama orang penting. Cuman di masalah dimutilasinya itu yang gua nggak tahu nih jalan ceritanya. Kenapa dimutilasi? Apakah mereka ada perjanjian dan perjanjian itu nggak ditepatin ataukah membahayakan dia atau apa ya? Tewas. Menghilangkan semuanya. Tapi kalau mutilasi katanya bisa menghilangkan jejak loh, Bro. Itulah. Salah satu metode untuk penghilangan jejak loh. Heeh. Lo kok jadi ngajarin orang? Hah? Kok jadi ngajarin orang jadi pembunuh profesional? Seperti Bukan ngajarin. lu suka baca itu nggak sih komik-komik detektif Conan? Conan. Conan apa nyewa-nyewa gua lu. kayak pembunuhan dalam ruang tertutup. Iya. Gua paling demen tuh. Oh. Jadi ruangan tertutup, terkunci dari dalam. Tapi orang bisa ngebunuh. Gimana tuh kalau terkunci dari luar? Berarti kan digembok dari luar atau dikunci dari luar setelah membunuh gitu. Ini terkuncinya dari dalam. Bisa melakukan. Kalau kata Conan, kita pembunuhan. kalau kata Conan, detektif Conan bilangnya, ini sudah direncanakan berhari-hari, bulan-bulan, baru dia melakukan pembunuhan. Nah, Suka aja kali detektif Conan. kan depan sekolahan itu dulu nyewa gue. Ada penyewaan komik dulu kan. Emang terkenal banget sih tuh komik. Ada sih pesaing-pesaingnya tuh. 3 hari pulangin nih, seminggu lebih kadang. Pak, lambat ya udah yang penting dipulangin. Lu mau ngomong apa lagi tadi? Oh ya, motifnya apa kira-kira? Banyak kalau Tadi kan orang apa? Orang di luar keluarga. kalau motif banyak kemungkinan Pak, nggak bisa kita pilih salah satu. Dendam, bisnis tuh yang melekat dua itu ya, dendam sama bisnis gitu. Pasti kalau Politik. Bisa juga. itu kan termasuk bisnis, mau dimasukin kemana kalau misalnya kalau masuk politik gitu. Iya. Ujung-ujungnya duit juga sih. Iya. Nah, makanya tadi motif ini yang gue bilang melekat dua nggak ada hubungan dengan duit, nggak ada. Jadi minta duit 100 juta, wah nggak terpenuhin, bantai, jedeng. Tapi kan pas lagi masuk TV tidak mengatakan minta tebusan sekian. Biasanya kan kalau TV kan kadang jujur tuh. Pelaku meminta uang sebanyak 100 juta, tapi pihak keluarga tidak menyanggupi. Mungkin ada. Mau nggak dipinjemin dulu? Nggak dipinjemin dulu. Apa ini? Asbak. Apanya? Oh iya, ini aspek. Gua kira kopi. Apa nih pinjemin dulu? Iya gitu. Sama pihak pemerintah gitu dipinjemin dulu gitu. Bisa ganti. Pemerintah juga nggak bodoh sih.
Oh maksudnya Uangnya diadain dulu. kan dia nggak minta uang tebusan. Tahu gue sih. Iya makanya. Kalau minta uang tebusan, uangnya kan disiapin dulu tuh pasti kan dibantu. Nah pas lagi uangnya udah siap, oh kayak di film-film ya, uangnya udah siap, taruh di suatu tempat, pas lagi itunya datang film-film yang gue nonton ya, malah enggak. diceritain. Enggak kayaknya Tangkap. kayaknya berpengalaman. Nggak ada gue pengalaman, gue belum pernah Kayaknya berpengalaman jadi penjahat. nyulik janda, Nyulik ya. nyulik anak sekolah. Nyulik. Yeah. Nyulik anak perawan. Nyulik anak Ada ya? perawan pernah. Sekolah nggak? Sekolah, udah jangan. Polos aja. Gue di depan nih bu, lagi ada motor. Hmm. Dulu motor tuh. Nyulik orang lagi sholat Jumat. Lo itu. Itu cerita lucu-lucu. Tahu nanti. Ada cerita lucu-lucu. Next konten. Nyulik orang lagi sholat Jumat. Gue pernah diculik sama temen gue pas lagi sholat Jumat. Bayangin, cuman karena nggak ada tempat buat sholat. Allahu Akbar, yakin. Allahu Akbar. Astagfirullah. Duh inget aja deh. Allahu Akbar. Gue lagi baca. Tarik sama temen gue. Yuk, udah yuk. Ikut gue pulang. Gak ada pikiran apa-apa. Gue bilang, jangan gue lagi nggak ada. Langsung gue ngikut. Hipnotis. Geran itu. Jamannya sekolah itu. Setan. Gue bingung, gue ngikut lagi. Kenapa? Yuk jemput yuk, ini. Yuk, yaudah yuk lagi gue, ya yuk. Jalan kaki lagi. Orang pada sholat kita pulang. Udah sih ceritanya gitu. Panas. Iya, Hawanya jadi panas gitu. ceritanya begitu. Bukan yang ini aja yang. Yalah. Nggak terlalu panjang, maksudnya kronologisnya nggak terlalu panjang, soalnya gue juga yang pengetahuan gue sedikit sih. Jadi itu cerita Bayu selintas banget. Lagi pula itu kan zaman gue masih SD, gue belum terlalu paham macem-macem gitu kan. Ini nggak ada rangkuman cerita ini cuma ternyata dia mengalami kejadian yang dibunuh itu kenal, dan kenalnya itu digebukin dulu. Iya nggak enak banget berantem dulu. Yeah. Sampai berapa hari tuh gue masih sakit nih, kayak rahang gue kena pukul. Yang berantem. Zaman SD mah gitu betul. pak. Iya. Gue pernah berantem karena cuma main layangan. Nah, domelin lagi sama nenek gue. Makanya zaman SMP kan gue masih ke bawah-bawah. Gue SD bandel banget. SD gue kelas 6. Iya, gue SD bandel banget tuh. Iya, gue Madol lah. di tempat nenek gue. Oh, gue nggak ada. Oh, madol lu nggak? Nggak ada. Cabut dari sekolah. Sama aja. Sama aja bangke. Nah, gue pun jelas. Gue nggak ada madol. Cabut dari sekolah. Cabut dari sekolah. Nggak belajar. Yang berantem lah. Nah, terus dulu gue tuh punya temen tuh pentolan gitu kan. Lebih kuat lah dari gue tuh. Iya, jadi anak baru. Tapi ternyata jagoan. Tapi dengan songongnya gue ngajakin dia berantem. Padahal gak ada masalah apa-apa tuh. Gue ngajakin dia berantem, ternyata dia kuat banget bro. Gue didorong mental 2 meter. Nah semenjak itu tuh dia jadi pentolan tuh. Iya kan. Tukang malak-malakin orang. Tapi gue gak pernah dipalak. Jadi dia malak-malakin orang tuh, gue kebagian imbasnya, dijajanin sama dia. Iya. Ini siapa nih? Dari hasil palakan tuh. Oh, gue nggak ada. Dari hasil palakan. Oh, gue tahu anaknya. Yang botak itu ya? Hah? Yang ngegagak bule. Enggak, bukan SMP, SD. Oh, SD. Oke, SMP. Enggak, gue SMP masih ke bawah-bawah kan. Gue waktu itu pernah ngajakin lu berantem kalau lu masih ingat.
Oh iya gue nggak tahu gue nggak inget lah yang mana gitu. Masih ingat gua. Tapi nggak Iya, berantem. lagi Tapi nggak berantem lagi tadi. enggak. Jalotan doang ya. Iya. Oh waktu SMP apa SMA? Gua ngejailin lo apa kalau nggak salah. Bukan ngejailin berantem, iya gua ngejailin lo. Oh. Terus lo yang udah emosi gitu kan. Ngajakin gua ribut. Oh, waktu SMP dulu tuh ada kayak geng-gengan, yang geng duduk belakang, duduk depan, duduk sini, ini tuh, ya gue masih ingat. Sini bagian cupu. Gua masih inget tuh. Sini Lagi bagian pelajaran bulat. ekstrakurikuler gitu. Pencak silat. Gua ngejalin lu nyengkat kaki lo apa kalau nggak salah, terus lu ngajakin gua berantem. Lu Pencak silat. iya. Bu Sri. Iya, Bu Sri tahu. Pencak silat Udah nyengkat. nggak ada lo dia. Ini aja. Udah nggak ada di sini kan. Nggak tahu. Ini. Alhamdulillah. Ya dulu gue pencak silat. Gue kan orang seberang dulu. Pencak silat mah udah tiap malam gue ngeliatin orang pencak silat. Padahal tapi gue nggak belajar, cuma melihat. Nah disitulah gue belajar berantem. Ini dari pembunuhan ke berantem zaman sekolah ya. Karena di belakangnya tidak ada topik untuk dirangkum. Oh gitu. Jam. Terus zaman sekarang tuh ya, udah nggak ada tuh ya anak SMA tawuran gitu. Iya, sekarang lebih sibuk main gadget tuh. Iya. Main gadget di rumah rebahan. Tapi positif negatif tuh menurut lo? Ada positif. Dari satu sisi zaman sekarang lebih positif sih menurut. Positif karena zaman digital bisa menghasilkan uang. Terus kreatif ya. Kreatif. Dibanding tawuran, celurit-celuritan gitu. Dulu zamannya beda ini sih, beda kasta kalau katanya. Oh ini yang si main game nih anak-anak begini nih yang bisa beli ini. Panjang ceritanya. Iya. Terus ya? Udah. Oh sih panjang. Iya. Oke, closing. Karena ceritanya kepanjangan, gua nggak tahu ini dia edit. Enggak jadi ngalor ngidul ini ya, udah nggak udah di luar konteks. Tapi biarin aja. Masih gitu. Masih panjang. Ini udah beda dari cerita dan cerita itu yang kita. Kan kita lagi pula bukan cuma iniin cerita kan, Iya, lucu-lucuan aja. lucu-lucuan nanti. Ini kita lagi nyari nih ya siapa yang mau diajak kita lucu-lucuan juga. Seru-seruan aja. Seru-seruan bareng aja. Segera nih. Nyalain lah. Ini uap loh. Ya udah, kita mau jalan. Kalian mau nyari makan atau apa? Dan ini mau di closing. Gua Odi. Gua Bayu. Jumpa lagi nanti di talk show selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe-nya, like-nya, jangan di share juga dong, bantu untuk siapa tahu di teman-teman. Bantu di share Ke media-media yang lain. Semoga ada teman-teman yang mau berminat kita, karena kita banyak cerita, cuman mungkin ada cerita-cerita yang lain yang lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye.